Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya Ardianto Wijaya tentunya di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bang Nurdin Halid, Waketum Golkar. Bang Nurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Di sebelah kanan ini juga masih rekannya untuk koalisi inti begitu dalam koalisi besar. Gus Jazilul Pak Main, Waketum PKB. Assalamualaikum Gus. Maaf lahir batin. Sama-sama. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Nanti kita tanyakan apakah masih solid karena memang ada update-update terbaru nanti yang kita solid, akan bukan sulit ya. Bukan sulit ya. Solid tapi solid nih. Pakai shot. Oke. Pakai shot. Akankah solidnya dengan KKIR atau solidnya dengan koalisi besar yang sudah bergabung nanti kita tanyakan. Di paling ujung Bang Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat. Bang Herzaki. Selamat malam. Selamat malam. Maaf lahir batin. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya. Di sebelahnya ada Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum. Salam. Bang Viva, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Maaf lahir batin juga. Di sebelah saya, Bang Jayadi Anan, Direktur LSI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Maaf lahir batin juga. Sama-sama. Ya, langsung saja saya akan tanyakan ke senior nih. Update terbaru terkait dengan koalisi besar Bang Nurdin. Apakah tadi kan sudah ada pertemuan tuh. Dan ini kan kalau berbicara pertemuan yang tadi digelar, Bapilunya hadir semua. Apakah ini menyolidkan koalisi inti atau koalisi besar yang saat ini gagasannya terus dimatangkan atau seperti apa? Pertarungan politik mengalami intensitas yang sangat tinggi, dinamika yang luar biasa pasca PDIP mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Ya. Ini ada hal yang sangat bagus untuk pencerahan demokrasi kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga dengan Caimin sudah bertemu dan sudah ada kesepakatan koalisi inti. Koalisi inti. Apa yang makna koalisi inti? Ada koalisi utama. Itu. Sekalipun juga KIB, PKB itu tetap juga KIR. Nah, oleh karena itu yang sedang kita lakukan sekarang adalah bagaimana tiga partai ini itu bisa menjadi satu koalisi. Jadi landasannya mungkin koalisi kebangsaan. Nah, kalau PAN juga ikut di sini nanti, maka itu menjadi koalisi besar. Sebab dengan 4 partai ini itu adalah jumlah kursi terbesar. Kalau itu ukurannya ya. Tapi sekarang bukan soal besar kecilnya. Yang penting koalisi ini memenuhi syarat presiden threshold. Dan insya Allah Golkar, Pak Erlangga bergerak dinamis. Melakukan lobby politik sekaligus negosiasi politik. Itu adalah melaksanakan amanah Munas, amanah Rapimnas, karena Pak Erlangga telah ditetapkan menjadi calon presiden. Tapi saya juga yakin bahwa Pak Erlangga akan realistis melihat dinamika yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu, kira-kira menurut saya simulasinya adalah bisa saja Erlangga Caimin, bisa juga Prabowo Erlangga, bisa juga Prabowo Caimin. Tetapi kalau melihat survei beberapa lalu yang di expose oleh Pak Jayadi LSI itu dan di mana saya ikut, yang paling seksi cawapres itu adalah Erlangga. Gitu. Prabowo Erlangga menurut surveinya Pak Jayadi, ini ada beliau di sini, diluruskan kalau salah, itu mengalahkan semua. Itu Prabowo Erlangga? Prabowo Erlangga. Itu mengalahkan Anies siapapun pasangannya, mengalahkan Ganjar siapapun pasangannya. Ini tapi kan ini kan motornya Caimin harus dianggap, Bang. Sekarang begini, politik itu adalah siapa dapat apa, bagaimana cara mendapatkan, dan kapan didapatkan. Itulah kemudian sekarang sangat dinamis antara 3 partai ini, termasuk PAN. Itu PAN juga masih, KIB itu bukan retak. KIB itu masih solid dalam hal komunikasi politik. Komunikasi masih solid? Masih solid, tapi dalam sikap berbeda. Karena P3 itu sudah ke PDIP. Itu bukan dikatakan retak artinya? Tidak. Komunikasi politik jalan terus. Kenapa? Karena masih ada waktu. Oktober. Masih ada waktu 5 bulan. Artinya selama belum ditandatangan, format dari KPU ya, yang di-store ke KPU, maka itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Masih ada banyak hal yang bisa terjadi. Ya, bisa saja juga nanti Demokrat ke Golkar. Dan itu ada silaturahmi, bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi imannya masih kuat. Nanti kita tanyakan. Itu PKB. Itu PKB. Itu waktu PKB ketemu Golkar, tidak ada kata iman yang kuat. Akankah nanti ya? Kita lihat seperti apa nanti Mas Zaki jawab. Baik. Semua masih ada kemungkinan bisa terjadi. Karena ini sangat cair Ketika Pak Jokowi ya sebagai presiden negarawan, ya kepala negara bertindak sebagai seorang negarawan, maka ini akan dinamis ini. Lebih dinamis lagi. Ketika Pak Jokowi sudah tidak akan mengumpulkan ini koalisi pendukung pemerintah ke istana,
di masa akan datang, saya yakin koalisi ini akan cair. Akan cair? Partai-partai akan lebih dinamis lagi dari hari ini. Baik. Segala kemungkinan bisa terjadi. Oke, benarkah begitu? Yang penting adalah Golkar, Pak Erlangga, capres atau cawapres, tergantung Pak Erlangga. Artinya meskipun angka elektabilitas masih di bawah begitu dari 3 nama, Mas Anies, lalu juga Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Survei bukan satu-satunya indikator menentukan terpilihnya seorang presiden, maupun pilgub maupun pilkada. Itu hanya mapping untuk menentukan perencanaan sebuah kemenangan. Erlangga punya infrastruktur yang luar biasa, itu sampai kepada tingkat RT RW, itu kita punya pasukan. Dan sekarang sudah bergerak dinamis seluruh pusat Partai Golkar untuk memenangkan Pak Erlangga. Jadi makanya kenapa ketika surveinya Pak Jayadi ini, ya, ketika dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu sangat tinggi. Gitu. Sekalipun elektabilitas perorangan itu rendah. Nah, itu tanda bahwa simulasi pasangan Pak Erlangga adalah calon wapres yang paling seksi, yang tersemua cawapres. Oke, saya akan ke Gus Jazilul. Kalau tadi kan tetap percaya diri begitu, Pak Erlangga, entah posisinya sebagai capres atau cawapres, intinya kalau tadi bahasa hatinya dari Bang Nurdin Halid lebih ke Prabowo Erlangga nih. Nah, ini gimana Cak Imin harus sebetulnya? Harus mengumumkan siapa wapresnya. Ada guncang juga. Ada guncangan lagi ya. Ada guncangan di tempatnya lain. Oke, saya akan ke Bang Nurdin Halid. Komentarnya ini terkait dengan guncangan-guncangan yang masih terjadi. Jadi setiap partai itu punya taktik dan strategi masing-masing. Itu. Jadi politik itu kan sekalipun tadi saya bahwa ini bukan siapa dapat siapa, ujungnya pasti siapa dapat apa, itu pasti itu. Ya kalau tidak capres tidak cawapres, ya menteri apa, itu pasti itu. Politik masa itu. Pak Erlangga posisinya menteri? Ya bukan. Saya mau mengomentari. Sekarang ya, apa yang disampaikan Gus itu tidak ada yang salah. Jadi memang KIR itu sudah ada piagam bersama ya, di mana salah satu poinnya itu adalah penentuan cawapres, capres itu adalah ditentukan oleh Prabowo dan Caimin. Nah, itulah kemudian Pak Erlangga itu melakukan komunikasi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Kalau saya tidak salah sudah 2 kali bertemu. Setelah bertemu itu berkomunikasi dengan Caimin. Dan ketika berkomunikasi dengan Caimin, ada 2 tanda zaman di situ. Apa itu? Pertama, dari sisi gestur. Ketika dia selesai rapat di istana, dia keluar dengan bergandengan tangan. Sangat akrab. Akrab. Sesudah itu kemudian, pada saat halal bihalal besoknya, ya saya tidak sempat hadir terus gitu, ya. Itu Caimin mengumumkan bahwa ini adalah koalisi inti, koalisi utama. Dan Caimin itu menyatakan simulasi. Ketika ditanya oleh media, wartawan, siapa capres-capresnya? Caimin menjawab, bisa saja Prabowo, Erlangga, Prabowo, Caimin, Erlangga, Caimin, itu 3 simulasi itu. 3 simulasi itu. Jadi apa yang disampaikan itu betul. Nanti yang mengumumkan itu adalah Pak Prabowo dengan Caimin. Nah, tidak harus Prabowo Caimin, tapi yang mengumumkan, yang menyetujui, yang menyepakati dan mengumumkan itu Prabowo Caimin. Itu kemungkinan bisa terjadi. Kemudian bisa juga kalau membaca surveinya Bung Jayadi, Pak Jayadi ini, yang paling seksi cawapres itu Erlangga. Jadi bisa saja ke Ganjar. Bisa. Beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Nanti kita cross check ke Mas Jayadi. Artinya hanya mungkin itu sampaikan tadi itu, saya mengikuti dan saya catat itu. Artinya Bang Nurdin, ini kemesraan antara Caimin tadi kan gandengan sama Pak Erlangga. Itu bukan karena akan ditinggal oleh P3 dan akan ditinggal oleh PAN. Bukan kan? Ini bukan tinggal meninggal, bukan ditinggalkan dan akan meninggalkan, bukan gitu ya. Sekali saya katakan bahwa KIB itu solid dalam komunikasi politik. Coba kalau Pak Erlangga undang pasti hadir ketua umum PAN, ketua umum P3, atau Pak Zul yang undang pasti hadir itu kalau diundang. Itu namanya komunikasi politik itu sangat solid gitu. Tapi sikap memang sikap sudah berbeda. Kenapa? Karena P3 sudah ke Mas Ganjar. PAN kita belum tahu. Tapi komunikasi antara Pak Zul dengan Pak Erlangga terus, mungkin hampir tiap hari selalu berkomunikasi beliau itu. Karena dengan Golkar dengan PAN juga cukup, Golkar dengan PKB juga cukup. Nah, oleh karena itu yang paling fleksibel di sini adalah Golkar. Makanya saya menyatakan kegembiraan yang luar biasa ketika Mas Ganjar diumumkan. Kenapa? Karena saya dulu selalu menyatakan PDIP jangan gabung di koalisi besar. Karena PDIP adalah salah satunya partai yang telah memiliki golden ticket. Nah, ternyata alhamdulillah Bu Mega mengumumkan
Gitu. Nah sekarang bukan PDP yang bergabung ke sini, Baik. tapi PDP menunggu siapa yang bergabung ke sini kan gitu. Oke, Nah itu kegembiraan saya apa? Kita mencerahkan demokrasi rakyat. Kedaulatan harus benar di tangan rakyat, bukan kedaulatan di tangan partai, di tangan penguasa. Apa maknanya? Kalau kita memberi pilihan pasangan lebih dari 2 calon, itu namanya kita memberi ruang yang cukup kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Oke, Golkar masih fleksibel begitu. Itu pada akhirnya apakah nanti juga tapi PAN P3 Bukan, kenapa Golkar tidak pernah memasangkan Pak Ganjar dengan Pak Erlangga misalkan? Kan ada temannya yang sudah ke sana duluan. Oke. Tadi saya katakan bisa saja. Kemungkinan itu masih bisa. Baik. Masih cair kita bahas, nanti saya akan konfirmasi. Kalau yang diumumkan oleh sebelum yang diumumkan kita, oleh yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Erlangga kan masuk di 10 nama itu, masuk. Berarti dia teridentifikasi. Alhamdulillah. Masuk itu. Salah satunya itu ya, salah satunya Pak Erlangga. Baik. Nanti kita masih akan seru membahas terkait dengan tema kita kali ini. Baik. Tadi Bang Nurdin menambahkan. Ada yang menarik dari surveinya LSI, Oke. Bujayadi ini adalah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, pemerintah, itu 80%. Nah, kenapa 80%? Nah, ini supaya Gus ini bisa Kasih tahu ya. Pak Herzaki jangan. Yang untuk perubahan beliau. Ya, itu karena ekonomi stabil. Nah, ini penegakan hukum stabil. Ya. Ini kembali lagi stabil. prestasi dari Menko. Keamanan stabil. Memang mesti begitu. Keamanan stabil. Kemudian inflasi rendah. Iya. Pertanyaan siapa komando ekonomi? Iya. Sebenarnya bukan. Bukan. Itu dibawanya Menko Perekonomian namanya Erlangga. Itu. Baik. Berarti kalau Pak Jokowi menghendaki keberlanjutan proses pembangunan terhadap segala perintah yang telah diletakkan, maka dia akan pilih Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga bisa menjamin keberlanjutan itu. Yang Kan kedua sudah punya, disebutkan dan sama itu Jokowi. adalah prestasi yang luar biasa di tengah-tengah pandemi. Ekonomi kita stabil, bahkan bertumbuh. Tidak semua negara bisa seperti itu. Jadi Pak Erlangga Itu pasangannya, kata surveinya Mulyadi, itu bukan kata saya. Itu kata surveinya dia itu. Itulah kemudian sering saya mengatakan bahwa Pak Erlangga itu adalah paling seksi menjadi cawapres. Itu. Ya memang itu capres, ya sekarang memang elektabilitasnya rendah, tapi Pak Erlangga adalah harus melaksanakan amanah Munas. Jadi pasangannya Pak Erlangga? Caimin bisa. Oh, Caimin. Ada satu hal Mas soal cawapres tadi. Oke, ya, kenapa Bang Viva? Jadi Saya akan ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, tanggapannya termasuk juga apa yang tadi sudah disampaikan, artinya ini juga bahasan terkait dengan tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi begitu. Saat ini kan belum ada aturan yang berlaku tentang capres, karena belum ada penetapan calon presiden. Ya. Semua masih wacana, semua masih proses. Nah, ketika kita bisa bicara proses, maka tidak ada konstitusi yang dilanggar. Nah, oleh karena itu, tidak ada konstitusi yang dilanggar. Kalau soal etika, itu bahwa presiden mengundang, itu tergantung siapa yang berkomentar. Jadi, persepsi daripada Demokrat Besaki itu biasa saja. Gitu. Tapi apakah etis tidak etis, itu tergantung. Kami pendukung pemerintah pasti mengatakan itu etis, itu beretika gitu, bukan tidak beretika itu. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu kalau sudah ada capres yang resmi tak oleh KPU, presiden sama sekali tidak boleh. Oke. Itu diatur dalam PKPU ya, kalau nggak salah itu ya. Dalam undang-undang juga begitu. Nah, sekarang itu kan belum ada. Nah, semua masih proses dan presiden setiap kesempatan menyatakan bahwa saya tidak akan mencampuri. Tapi terkadang ketua umum partai berkonsultasi, berkomunikasi dengan beliau itu kan boleh-boleh saja kan. Gitu. Tapi kemudian memutuskannya bukan karena arahan dari presiden. Itu adalah masing-masing partai pendukung pemerintah punya otoritas. Ya seperti di Golkar waktu kita menetapkan Pak Erlangga 2019 tidak pernah kita minta petunjuk dari presiden, tidak minta apalagi persetujuan itu. Kita sudah menetapkan sejak 2019. Ini sekarang sudah 2003 sudah 4 tahun yang lalu kita sudah tetapkan itu. Nah, oleh karena itu, tapi dalam hal persepsi itu biasa saja dan Bapak Presiden juga paham tentang hal-hal itu dinamika. Nah, oleh karena itu yang penting sekarang ini bagaimana seluruh partai ini di dalam proses memilih capres dan cawapres, kita harus mempertontonkan sebuah pesta demokrasi kepada rakyat yang etis, yang dinamis, yang tentram, yang damai, yang gembira. Gitu. Sehingga masyarakat nanti yang menentukan di bilik suara. Karena eksekutornya itu adalah di bilik suara oleh rakyat. Selalu saya mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Maka mari kita memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat yang memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik
untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan lebih baik dari hari ini. Oke, kita masih akan lihat karena tadi perkembangannya sangat luar biasa begitu dan momentum itu kita akan tunggu bersama karena akan menentukan guncangan tadi kalau kata Bang Nurdin Halid. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Mas Herzaki, Bang Viva Yoga, Mas Yadi sudah bergabung, Bang Nurdin Halid, terima kasih. Terima kasih. Dan kita masih akan tunggu kejutan-kejutan, kita akan masih tunggu guncangan-guncangan yang tadi saling canda, bukan saling sandra kita harapkan bersama. Saling goda antara satu dengan yang lain dan juga saling canda. Oke, saya Ardianto Wijaya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.